dilihat dari hasil data yang diberikan kepada kami pada tanggal 30 November, per 30 November itu 442 orang meninggal. Ada 402 hilang. Artinya yang meninggal, yang dinyatakan meninggal 442 ini yang sudah ditemukan mayatnya kan? Sedangkan yang 402 ini belum ditemukan. Tetapi ini berpotensi besar meninggal juga kan? Karena sampai sekarang belum ditemukan. Ya kan? Jadi ini berpotensi besar meninggal juga. Tapi jasadnya belum ditemukan. Ya, jadi ini satu bencana yang cukup besar menurut saya. Karena sudah merenggut jiwa, sudah hampir, kalau dijumlahkan sudah hampir mencapai 400 sekian, hampir 400. Kalau mau ditambah dengan yang hilang itu sudah bisa sampai 800-an. Ya. Dan ini menurut saya perlu menjadi perhatian kita, pemerintah khususnya, teman-teman Basarnas juga. Kami melihat bahwa masih banyak kekurangan kita di dalam memberikan pertolongan. Karena kami sadar pasti teman-teman Basarnas juga ingin bergerak, itu kan harus dengan personil dan peralatan yang cukup. Tapi kalau saya lihat personil Bapak juga terbatas di daerah-daerah. Kami di daerah kami kemarin kami cek juga sangat terbatas personilnya, ya kan? Sedangkan ini cukup besar dan ini menyangkut 3 provinsi yang ada di Sumatera, ya kan? Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Maka ini kalau saya ingin sampaikan bahwa jangan korban jiwa ini sia-sia. Tapi harus korban nyawa mereka ini harus menjadi satu pemicu untuk ada perbaikan ke depan untuk pelayanan pemerintah. Ya. Perhatian pemerintah yang pertama bahwa berarti ini bukan karena BMKG menyampaikan cuaca ekstrim. Ekstrim itu dari dulu juga pernah ada. Tapi kenapa sekarang terjadi banjir besar-besaran? Kalian lihat saja, di banjir yang turun itu berapa banyak kayu gelondongan yang dibawa. Iya kan? Berarti ini ada perusakan hutan yang besar yang secara masif dilakukan di daerah-daerah itu. Ya. Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Ya kan? Nah, karena sekarang kami bicara, Bapak-bapak ini kan mewakili pemerintah. Jadi kami ingin bahwa ini menjadi perhatian pemerintah. Jadi bukan karena bilang cuacanya ini sangat ekstrim. Dulu juga ada seperti itu. Hujan lebat tetapi tidak terjadi apa-apa. Kenapa sekarang ada terjadi? Kan bisa lihat dengan kasat mata saja bisa lihat. Ini alam tunjukkan bahwa ini loh yang dilakukan oleh umat manusia terhadap alam. Alam berikan itu. Ya kan? Dibawa semua itu. Itu barang bukti, Pak. Menurut saya. Barang bukti yang dibawa oleh tunjukin bahwa ini akibat ulah manusia, ini akibatnya. Jadi dibilang karena cuaca ekstrim, menurut saya iya salah satu. Tapi yang utama adalah kerusakan lingkungan hidup. Itu akibat. Maka itu terjadi bencana korban jiwa yang begitu besar. Jadi menurut saya ini harus menjadi perhatian pemerintah, ya kan, secara keseluruhan. Bahwa Basarnas ini saatnya juga untuk mengevaluasi dan berikan masukan kepada pemerintah bahwa kalau sampai terjadi seperti ini, kami ini perlu, karena kami masih terbatas, maka kami harus disiapkan, kami harus diperalatkan dengan apa saja yang menjadi untuk bisa memberikan pelayanan, pertolongan kepada masyarakat. Ya.
Jadi ini mungkin saya perlu bikin catatan penting. Kalau di tempat saya, khusus di Papua, kemarin terjadi viral. Satu ibu hamil, dari jam 6 subuh, datang ke 4 rumah sakit, ditolak, akhirnya ibunya meninggal dan anak dalam perut. Ya kan? Ibu itu jadi tumbal. Baru presiden bisa lihat, semua menjadi melihat. Itulah. Ya kan? Kalau tidak terjadi, kan tertutup. Bagaimana pelayanan di sana, dipikir semua hebat, baik di Papua, ternyata itulah. Harus ada tumbal baru bisa dilihat oleh manusia. Pernah terjadi juga di Asmat, bayi, itu juga begitu, sampai Presiden Jokowi datang ke sana. Ini sampai Pak Presiden Prabowo sendiri turun tangan minta untuk dievaluasi, diperiksa. Harapan saya dengan itu harus ada perbaikan. Maka ini juga dengan korban-korban yang begini banyak harus ada penanganan, penindakan hukum dilakukan. Ya kan? Karena ada perusakan hutan yang besar-besaran dilakukan di sana. Ya kan? Kalau tidak terjadi korban banjir begini besar, semua anggap bahwa di sana tidak ada apa-apa. Aman semuanya. Baik-baik saja. Ya kan? Setelah kejadian baru terbuka mata bahwa ternyata ada perusakan hutan yang begitu besar di sana. Jadi saya kira ini yang perlu menjadi catatan untuk kita semua, ya, pada pemerintah secara umum. Saya ingin sampaikan ini karena bapak-bapak juga dari pemerintah ini perlu, karena lingkungan hancur semua ini kalau begini. Ke depan akan ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Daerah kami itu tinggal tunggu lagi kapan-kapan terjadi lagi, karena ada masih banyak. Ini kita lihat, itu bukan cuman yang namanya hutannya digundulin, tetapi tambang-tambang liar yang begitu besar yang ada, yang sekarang begitu masif di Papua itu semua hampir ada. Kita lihat, maka ini harus menjadi perhatian pemerintah, sudah harus mesti mengevaluasi semua itu. Tidak boleh nanti tunggu sampai ada korban jiwa lagi. Masyarakat menjadi korban, menjadi tumbal-tumbal karena ada perusakan-perusakan hutan yang dilakukan. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan.